Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jemaah yang sudah ada di dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan dan yang membawa alat komunikasi agar bisa menonaktifkannya terlebih dahulu. Kemudian kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kehusuan ibadah kita bersama. Dan kepada jemaah yang masih ada di luar agar bisa mempercepat langkahnya demi keutamaan pahala sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya saya akan membacakan laporan keuangan masjid sebagai berikut. Saldo Jumat lalu sebesar Rp1.567.000, pemasukan kotak amal sebesar Rp157.000, donatur tetap Rp300.000, sedangkan pengeluaran rutin sebesar Rp250.000, belanja token listrik sebesar Rp203.500, sehingga total saldo per hari ini adalah sebesar Rp1.570.000. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jemaah dan donatur tetap yang telah membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalaskan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya yang akan bertindak sebagai khatib sekaligus imam sholat adalah Al-Ustaz Haji Kamarudin Abbas, dan yang bertindak sebagai muazzin adalah Ustaz Khairul Akbar. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib kami persilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحييه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jemaah-jemaah rahimahullah, pertama-tama dan yang paling kita utamakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik dan juga inayahnya yang tidak henti-hentinya kepada kita, sehingga di hari Jumat yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih menunjuk kita, masih menetapkan kita untuk bisa membuktikan penghambaan kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kalau pula salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai rahmatul lil alamin, contoh teladan terbaik, dan juga sebagai ikutan yang
paling wajib kita ikuti. Jemaah-jemaah rahimahullah, di kesempatan Jumat ini saya mengucapkan selamat kepada jemaah sekalian. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza kana yaumul Jum'ah," apabila tiba hari Jumat, waqafatil malaikatu ala abwabil masjid, maka para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Wa yaktubuna al-awwala fal-awwala, lalu para malaikat mencatat orang yang datang lebih awal sebagai yang awal. Wa masalil muhajjir ila jummati kamasalil ladzi ya'ti wa datang. Perumpamaan orang yang datang ke masjid dan berada di saf pertama seperti yang berkorban dengan seekor unta. Thumma kalladzi ya'ti baqaratan, kemudian di saf kedua seperti yang berkorban dengan seekor sapi. Thumma kalladzi ya'ti kabasyan, kemudian di saf ketiga seperti yang berkorban dengan seekor kambing. Thumma kalladzi ya'ti dajjal, kemudian di saf keempat seperti yang berkorban dengan seekor ayam. Thumma kalladzi ya'ti bayratan, kemudian di saf kelima seperti yang berkorban dengan sebutir teruk. Idza kharaja al-imamu ala al-minbari durusuhu fa yastawi'una al-labar, apabila imam telah berada di atas mimbar, maka para malaikat menutup pembicaraan mereka lalu duduk mendengarkan khutbah dan berzikir. Jemaah sekalian, demikian apa yang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Mudah-mudahan Jumat-Jumat yang akan datang bisa kita mempercepat langkah kita menuju ke masjid yang kita cintai. Jemaah-jemaah rahimahullah, lupa ulang nanti mengajak kepada jemaah sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan sampai kita keluar di masjid Hajar Nurain ini tidak bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, tidak bertambah iman dan takwa kita kepada Allah, maka sia-sia ibadah kita kali. Kenapa demikian? Setiap Jumatnya seluruh hadis diwajibkan menyampaikan ajakan beriman bertakwa kepada Allah. Kalau ada seorang hadis tidak menyampaikan ajakan beriman bertakwa kepada Allah pada saat Jumat, maka Jumat itu dinyatakan batal. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap Jumatnya menagih kepada kita, apakah selama sepekan ini kekuatan iman kita dapat tabari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi apakah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita dapatkan? Bukan cuma kita mengaku beriman sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengakui kita beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Dan ini kebanyakan manusia mengaku beriman, wa ma hum, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bil mu'minin. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akui, sebenarnya mereka tidak beriman. Jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini keimanan kita, keyakinan kita dapat tabari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih berpotensi kuat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Karena kalau tidak kita dapatkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun, berarti sia-sia kita berada di bulan Ramadan. Karena banyak juga dari kita menganggap bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang memberatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar." Siapa yang berbahagia
atas berada di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan jasad kita dibakar di api neraka. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci di bulan Ramadan yang suci mengangkat nabinya dan rasulnya yang suci Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang suci sebagai mukjizat yang suci di tanah Makkatul Mukarramah yang suci. Inilah yang menyebabkan kita dikala berada di Ramadan perasaan bahagia karena banyaknya bertemu kesucian. Kesucian inilah yang ada pada diri kita yang menyebabkan kita merasakan pancaran sinar kebahagiaan. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak Allah turunkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini, tapi masih saja banyak dari kita menyia-nyiakan di bulan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai pembeda, Furqanan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha in tattaqullah. Jika engkau bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada diri kita, menjadikan diri kita ini sebagai furqanan. Furqanan ini ada alat timbang, alat ukur kepada kita semua antara yang hak dan yang batil. Jamaah sekalian, begitu banyak pilihan-pilihan yang Allah berikan kepada kita, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada kita, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Furqanan kepada kita sehingga kita bisa memilah yang mana yang baik dan benar di dalam kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita agama, menurunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi dan Rasul sebagai alat tunjuk kepada kita, menunjukkan kepada yang hak dan yang batil, dengan menurunkan Al-Quran sebagai way of life, yaitu jalan hidup kita. Jamaah sekalian, Al-Quran ini adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Menurut tradisi kenabian dan Rasul, ketika mujizat-mujizat yang Rasul para Nabi ketika diturunkan, ketika nabinya sudah tidak ada, maka umat Nabi Musa tidak melihat lagi mujizatnya. Berbeda dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat yang sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Namun jamaah sekalian, apakah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan mukjizat ini, kenapa mukjizat Al-Quran masih ada sampai sekarang, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersama kita lagi? Kenapa Al-Quran sampai sekarang masih terjaga? Ini tidak mungkin mukjizat bertahan terus kalau tidak ada yang pernah diturunkan. Makanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ini melalui tahapan-tahapan. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada umat Islam pada saat itu, tidak mengajarkan bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat di awal dakwah beliau. Di awal dakwah beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Allah terlebih dahulu sebelum menyembahnya. Yang berbeda kita dengan sekarang, kita belajar, kita diajarkan
bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat, tanpa kita paham apa yang setiap harinya kita baca. Kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ulang setiap harinya tanpa kita paham apa maksud dan tujuan kita membaca dua kalimat syahadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan dua kalimat syahadat selama 12 tahun 6 bulan. Ini dakwah yang begitu lama yang beliau sampaikan cuma dua kalimat syahadat. Apa yang susah dengan dua kalimat syahadat? Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua orang-orang Arab pada saat itu sudah tahu artinya. Karena Rasulullah menyampaikan dengan bahasa Arab, beliau orang Arab dan menyampaikan kepada orang-orang Arab di tanah Arab, tidak perlu lagi diterjemahkan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kapan kita menyaksikan Allah? Jangan sampai kita ulang-ulang dua kalimat syahadat, tapi kita tidak paham dengan kalimat-kalimat yang setiap harinya kita ulang, tapi kita tidak paham. Aku bersaksi, kapan kita menyaksikan Allah dan kapan kita menyaksikan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa kita membaca Al-Quran tanpa merasakan lagi bahwa Al-Quran adalah mukjizat, karena kita tidak beserta dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tidak mengutus engkau Muhammad sebagai rasul kafah untuk seluruh manusia, mulai dari manusia dari Adam sampai manusia yang sampai sekarang, basyiran waladira, yang senantiasa memberikan kabar gembira, kabar ancaman, senantiasa selalu memberikan kabar gembira dan kabar ancaman. Walakin, tetapi kata Allah, aksaran nasi la ya'lamun, banyak yang tidak kenal dengan Muhammad. Muhammad yang mana yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak dia tidak dikenali. Kalau kita tanya anak-anak kita, siapa itu Muhammad? Mereka pasti dengan lantang menjawab bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul yang lahir di Mekah dan meninggal di Madinah. Bahkan non-muslim juga banyak tahu tentang Muhammad. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, walakin aksaran nasi la ya'lamun, Muhammad yang mana yang dia maksud Allah subhanahu wa ta'ala? Inilah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan inilah waktunya kita potensi besar untuk bisa kita marifat, untuk bisa kita lebih mengenal kepada Allah, sehingga kita bisa terhubung dengan Allah, sehingga Al-Quran bisa betul-betul menjadi mukjizat dan bisa menjadi pedoman di dalam hidup kita sebagai jalan hidup kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita, puasa yang terbaik dan qiyamul lail terbaik kita di tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita derajat takwa yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wal Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadna asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya wal mursalin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kuntum. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma bil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahyi qulati innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya Rabb. Allahumma salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa ziyadatan fil barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana atmil lana nurana wa ghfir lana ala kulli syai'in qadir. Rabbana waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsani wa yu'ti al-hikmata wal hikmata ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikru wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استقيموا ولله رحمه الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
واذكروني أذكركم واذكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقل من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullah لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله ولا كل شيء لا إله إلا الله ولا شريك له ووجدنا اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا السلام يا ربنا والسلام إلى أن ترجع ولا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل نعمة الله أكبر اللهم صل والحمد لله كثيرا وسبحانه لا إله إلا الله إن الله لا يصلون على النبي الذين وصلوا عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا رب يا خالق يا نبي يا مالك يا مصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد اللهم محمد اللهم بارك محمد وجعل محمد السلام اللهم صل وسلم على الحكيم وفيك والآخر وزيادة وقوة من المقوى بين الأمر والله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا